Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi dan soal ya, terkait dengan bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi untuk submateri pengembangan agile dan metode Scrum. Nah, tentu saja apa yang saya bahas dalam video ini itu mengacu pada kisi-kisi terbaru sesuai Surat Menteri PAN RB nomor B5457 tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa cakupan materi dari penata kelola sistem dan teknologi informasi ini dibagi atas dua ya. Pertama, kemampuan umum ada 9 materi dan kemampuan khusus ada 19 materi. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi kemampuan khusus nomor 18, pengembangan agile dan metode Scrum. Sebelum kita membahas soal, tentu ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami terkait dengan suplemen materi untuk pengembangan agile dan metode Scrum. Kita mulai dengan memahami apa itu metode agile. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya agile itu adalah metode pengembangan proyek yang menggunakan siklus pengembangan yang singkat atau disebut dengan sprint, yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan suatu produk atau layanan. Nah, di sini kita bisa lihat juga bagaimana 12 prinsip utama yang menjadi dasar acuan dalam pengembangan proyek. Ya, teman-teman bisa lihat, bisa baca ya. Ini ada kepuasan pelanggan, menerima perubahan kebutuhan dan seterusnya. Bisa teman-teman pause videonya dan baca di sini. Oke. Selanjutnya poin kedua terkait dengan model pengembangan agile. Nah, apa saja model-model atau metode dari pengembangan agile ini? Ya, di sini ada beberapa model ya, teman-teman bisa lihat. Pertama, model ATDD, model Agile Modeling, model Adaptive Software Development, Agile Unified Process, Continuous Integration, Crystal Clear, Crystal Method, Dynamic System Development Method, Extreme Programming, Feature Driven Development, and Graphical System Design. Nah, kemudian masih ada lanjutannya ya. Ada Kanban, Lean Software Development, Rational Unified Process, Scrum, Scrumban, Story Driven Modeling, Test Driven Development, Velocity Tracking, dan Software Development Rhythm. Nah, untuk Scrum itu sendiri sebetulnya masuk dalam model pengembangan agile. Nanti sebentar kita bahas sedikit ya materinya. Jadi ini model-model pengembangan agile. Teman-teman harusnya bisa memahami ini semua ya. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat juga terkait dengan tahapan pengembangan agile. Jadi untuk pengembangan agile itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya. Pertama ada yang namanya perencanaan, kedua ada yang namanya implementasi, kemudian ada yang namanya tes perangkat lunak, empat ada dokumentasi, ada juga deployment, dan ada pemeliharaan. Untuk penjelasannya teman-teman bisa langsung pause videonya dan bisa baca di sini. Kemudian selanjutnya, ini kita bisa lihat juga di sini kelebihan pengembangan agile ya. Ada beberapa kelebihan di sini. Sebetulnya banyak sekali dan banyak versi. Nah, ini salah satu versi yang saya ambil, saya masukkan dalam video ini. Kalau teman-teman mau explore lebih jauh bisa langsung cek di Om Google ya. Nah, kita bisa baca di sini bahwa ada beberapa keuntungan dari penerapan metode pengembangan agile ya. Pertama, menambahkan produktivitas tim. Kedua, menambah kualitas dari perangkat lunak. Ketiga, menambah kepuasan dari klien. Keempat, menghemat biaya. Kelima, itu dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Kemudian keenam, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Kemudian ketujuh, perubahan dengan cepat ditangani. Dan kedelapan, jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, maka kerugian dari segi materi akan relatif kecil. Oke. Selanjutnya kita coba lihat sedikit sekilas terkait dengan Scrum atau Scrum ini. Ya, mungkin sama saja ya bacaannya. Ya, jadi ini sedikit suplemen materi untuk Scrum. Untuk sekedar mengingatkan saja bagi teman-teman yang mungkin belum punya gambaran apa itu Scrum ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi Scrum itu banyak sekali definisinya teman-teman ya. Jadi kalau kita buka di Google itu banyak sekali definisi tentang Scrum. Dan pada intinya Scrum itu kalau di sini saya cuma ambil beberapa ya. Pertama, definisi Scrum itu menyebutkan bahwa Scrum adalah metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek yang disebut sprint. Di mana tujuannya adalah untuk menjaga komunikasi antar tim dan bekerja berkelanjutan untuk membuat software berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan klien.
Nah, ada juga yang mendefinisikan Scrum sebagai sebuah proses empiris di mana keputusan didasarkan pada observasi, pengalaman, dan eksperimen. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwa Scrum itu adalah kerangka kerja manajemen yang digunakan tim untuk melakukan pengaturan secara mandiri dan bekerja menuju tujuan bersama. Nah, di sini Scrum menjelaskan serangkaian pertemuan alat dan peran untuk pelaksanaan proyek secara efisien. Nah, Scrum sendiri memiliki 3 pilar, yaitu ada pilar transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung konsep bekerja secara iteratif. Jadi Scrum itu termasuk salah satu metode yang populer di bidang manajemen produk untuk pengembangan software karena fleksibel, mudah diadaptasi, dan mempercepat pengembangan proyek secara efektif. Jadi ini ada beberapa ya, beberapa dari sekian banyak pengertian dari Scrum. Pada intinya Scrum itu digunakan untuk untuk menjaga komunikasi antar tim supaya bisa bekerja lebih baik dalam segi apapun, apakah pengembangan proyek, membuat program, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada 3 prinsip Scrum, tadi saya sudah singgung di sini ya. Yang pertama ada yang namanya transparansi, refleksi, dan adaptasi. Untuk penjelasannya saya kira teman-teman bisa langsung tekan tombol pause-nya ya dan baca penjelasannya di video ini. Nah, ada 3 prinsip Scrum: transparansi, refleksi, dan adaptasi. Kemudian di sini kita bisa lihat juga nilai Scrum untuk tim proyek ya. Jadi Scrum itu memiliki 5 nilai inti teman-teman ya. Pertama namanya komitmen, keberanian, fokus, keterbukaan, dan rasa hormat. Untuk penjelasannya lagi-lagi saya persilakan teman-teman untuk menekan tombol pause dan silakan baca penjelasannya. Nah, tahapan dalam metode Scrum ini juga teman-teman harus pahami. Apa saja tahapannya? Ada yang namanya sprint planning, kemudian ada namanya day sprint, kemudian ada yang namanya daily Scrum, dan ada yang namanya sprint review. Ya, jadi ada 4 tahapan dalam metode Scrum. Masing-masing tahapan ini berbeda ya, berbeda, dan setiap tahapan itu punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, ada lagi yang namanya artefak Scrum ya. Nah, ini kita bisa lihat artefak Scrum ini ada 3 ya, ada backlog produk, ada sprint backlog, dan ada increment. Penjelasannya juga silakan teman-teman baca, tekan tombol pause-nya dan luangkan waktu 1 menit untuk membaca penjelasannya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga manfaat dari metode Scrum ya. Apa saja manfaatnya? Sekira banyak sekali. Nah, jadi kalau kita searching di Google itu sebetulnya banyak sekali manfaat dari Scrum ya. Nah, di sini saya ambil salah satunya manfaat Scrum untuk produk manajemen ya. Nah, pertama, karena Scrum ini bersifat fleksibel dan adaptif sehingga dengan menggunakan Scrum ini maka kita bisa menyesuaikan pekerjaan kita jika sewaktu-waktu ada perubahan dari klien dan produk manajer selama pengembangan produk. Kemudian kedua, tim development bisa fokus pada fungsionalitas tertentu pada suatu periode. Kemudian ketiga, manfaatnya itu proses pengerjaan cepat sehingga bisa membantu produk manajer mempelajari produk yang memberikan feedback. Kemudian keempat, manfaatnya itu terkait dengan tim development dapat melakukan revisi pada pekerjaan tertentu sebelum produk rilis. Dan kelima, manfaatnya itu dari sisi klien, ya kliennya tentu bisa mencoba software tersebut terlebih dahulu sebelum software resmi dirilis. Ya, itu beberapa manfaat dari sisi produk manajemen. Kalau misalnya teman-teman mau menelusuri lebih jauh lagi terkait dengan manfaat metode Scrum ini untuk aspek yang lain, ya silakan ya, banyak sekali itu di Google bertebaran di sana. Hanya saja kalau di video ini saya hanya munculkan satu manfaat dan metode Scrum dari sisi pemanfaatannya di produk manajemen. Nah, kemudian ada kekurangan juga ada kekurangan dari metode Scrum ini. Ya, jadi kekurangannya itu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Nah, jadi Scrum ini juga pada saat kapan dia dimanfaatkan, digunakan, ya ada beberapa kondisi, setidaknya ada 3 kondisi di sini. Ya, jadi kondisi pertama itu ketika keperluan berubah dengan cepat, kemudian kedua ketika tim programmer sedikit yaitu 5 sampai 9 orang, kemudian ketiga ketika pelanggan tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan. Maka ketika 3 kondisi ini terpenuhi ya, maka kita akan menggunakan yang namanya metodologi Scrum. Nah, yang perlu diingat juga bahwa Scrum ini merupakan bagian dari pengembangan agile ya tadi ya. Ya, jadi selain Scrum ada juga Kanban dan lain sebagainya. Banyak sekali sebetulnya metodologi. Tapi kalau kita mengacu pada materi yang disebutkan dalam kisi-kisi berdasarkan Permen RB terbaru tahun 2024, ya yang diminta itu adalah terkait dengan metodologi Scrum. Jadi saya pikir ini saja yang perlu teman-teman baca dengan teliti ya. Oke, untuk suplemen materi saya kira cukup. Selanjutnya kita coba masuk di pembahasan beberapa contoh soal ya. Ada 5 contoh soal yang akan coba saya bahas pada video kali ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan. Tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, silakan siapkan catatannya, dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pandangan berbeda, ya silakan langsung tuliskan jawabannya di kolom komentar karena itu akan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang menonton video di channel ini. Ya, soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dalam pengembangan metode Agile, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menerima perubahan kebutuhan meskipun sudah di tahap akhir pengembangan. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari hal ini? Kita coba lihat opsinya. A. Menyelesaikan proyek secepat mungkin. B. Mengurangi biaya pengembangan. C. Menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat. D. Menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dan E. Menjaga anggaran proyek tetap stabil. Nah, nomor 1 ini jawabannya langsung saja adalah C ya. Menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Jadi Agile ini memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan selalu siap untuk menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan yang berkembang meskipun proyek sudah hampir selesai. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kembali memahami suplemen materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, salah satu prinsip Agile adalah kolaborasi antar pengembang dan stakeholder. Pertanyaannya, mengapa kolaborasi ini penting? Opsinya kita coba lihat. A. Untuk menghindari pekerjaan yang tidak perlu. B. Agar semua pihak puas dengan hasil akhir. C. Untuk mempercepat pengiriman produk. D. Untuk mengurangi jumlah bug dalam perangkat lunak. Dan E. Agar pengembangan lebih produktif. Ya, perhatikan soalnya dengan baik, kemudian analisis jawabannya juga dengan cermat. Jangan sampai teman-teman salah dalam memberikan jawaban. Karena kalau salah otomatis nilainya 0. Soal nomor 2 ini jawabannya adalah B ya, agar semua pihak puas dengan hasil akhir. Jadi kolaborasi yang erat antara pengembang dan stakeholder itu membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan, tahapan pengujian dalam metode Agile dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Pada tahap ini, perangkat lunak diuji untuk menemukan dan memperbaiki bug. Apa tujuan utama dari tahapan ini? Ya, perhatikan baik-baik soalnya. Tahapan yang mana? Tahapan pengujian tentunya. Opsinya, A. Mengurangi biaya pengembangan. B. Memastikan perangkat lunak bebas dari bug. C. Menguji fungsi sistem secara cepat. D. Mempercepat proses pengembangan. Dan E. Membuat dokumentasi produk. Nah, soal nomor 3 ini sudah jelas jawabannya adalah B ya, memastikan perangkat lunak bebas dari bug. Jadi pengujian perangkat lunak dalam Agile itu bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki bug sebelum perangkat lunak diterapkan atau dipublikasikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan, pada sesi Scrum harian setiap anggota tim diminta untuk melaporkan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang akan mereka kerjakan hari ini, dan tantangan apa yang dihadapi. Praktik ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan penerapan prinsip apa? Opsinya, adaptasi. B. Transparansi. C. Refleksi. D. Fokus. Dan E. Increment. Nah, di sini jawabannya tentu saja B ya, transparansi. Jadi Scrum harian itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi antara anggota tim dengan memastikan bahwa semua orang mengetahui proses, rencana, dan tantangan yang dihadapi setiap anggota. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Tim Scrum mengadopsi DevOps untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan peluncuran aplikasi. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengotomatiskan pengujian untuk setiap fitur yang baru dikembangkan. Apa tujuan utama dari langkah ini? Kita coba lihat opsinya. A. Meningkatkan ketergantungan pada tim pengembangan. Kemudian B. Menyederhanakan proses sprint review. C. Mempercepat proses pengujian dan meningkatkan kualitas. D. Mengurangi peran product owner dalam pengujian. Dan E. Mengurangi backlog produk. Langsung saja jawaban dari soal nomor 5 ini, soal terakhir ini adalah C ya, mempercepat proses pengujian dan meningkatkan kualitas. Jadi otomatisasi pengujian dalam DevOps itu bertujuan untuk mempercepat proses pengujian, memungkinkan tim mendapatkan umpan balik lebih cepat, dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian para pejuang CPNS dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, pada akhirnya hanya mereka yang pantang menyerah dalam berjuang yang bisa meraih kesuksesan. Akhir kata saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Terima kasih, salam dari saya dosen swasta, sampai jumpa.